Belakangan ini gua ngeliatin updatean orang-orang di sosial media yang membahas mengenai Welcome to Indonesia. Banyak yang merasa terzolimi dengan keadaan di Indonesia atau bisa kita anggap dia tidak mendapatkan haknya di negara ini. Sebenarnya apa sih hak asasi manusia itu? Kita bahas di Belajar sama Ruli. Dalam pengertiannya, yang secara sederhana hak asasi manusia merupakan hak yang secara alamiah melekat pada orang semata-mata karena ia merupakan manusia. HAM sendiri biasa dikatakan adalah nilai yang paling dasar dari manusia itu sendiri yang dimiliki oleh manusia. Apabila nilai itu nggak ada, ya manusia itu bukan manusia. Karena HAM itu dasar, maka sebenarnya manusia memiliki HAM sejak lahir dan tidak terikat dari hukum dan perjanjian. Menurut Jan Masterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, HAM merupakan hak-hak yang secara inherent melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian ini kita bisa ambil beberapa makna. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia lahir ke dunia. Jadi bisa dibilang siapapun nggak bisa merampas HAM dari manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Jadi tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Bukan makhluk Tuhan yang paling seksi ya. Kemudian dalam konteks negara Republik Indonesia, HAM sendiri sudah diatur dalam Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, merumuskan pengertian HAM yang berbunyi hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin keberlangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapapun. Sedangkan berdasarkan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, HAM diartikan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian hak asasi manusia secara tegas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 2 tentang asas dasar yang berbunyi negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegaskan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Rumusan HAM tersebut dapat dikemukakan bahwa di balik adanya hak asasi yang perlu dihormati mengandung makna adanya kewajiban asasi dari setiap orang. Kewajiban asasi yang dimaksud merupakan adalah kewajiban dasar manusia yang ditetapkan dalam undang-undang sebagai perangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan ya tidak mungkin terlaksana dan tegaknya HAM. Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri pokok yang didefinisikan makna dari HAM itu sendiri. Ciri-ciri HAM itu meliputi dari yang pertama, hakiki, yang artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak ada dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang berikutnya, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, politik, ataupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Seperti itu.
Kemudian sejalan dengan ciri-ciri HAM tadi, dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan kebebasan dasar manusia yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, dan dihilangkan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 9 sampai dengan pasal 66 yang mencakup 10 hak dasar manusia. Hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, untuk menjalankan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Nah, sebenarnya landasan hukum di negara kita tentang HAM itu udah banyak banget ya. Terutama ada di Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dari pasal 27 sampai 34 dan bab 11A 10A pasal 28A sampai dengan J. Kemudian TAP MPR Republik Indonesia nomor 2 garis miring MPR garis miring 1993. Kemudian TAP MPR Republik Indonesia nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 98 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan pembelakangan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Yang berikutnya ada di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM itu sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kemudian ada di Keputusan Presiden atau Kepres nomor 61 tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAHAM). Kemudian ada Keputusan Presiden Republik Indonesia atau Kepres nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang berikutnya ada Instruksi Presiden atau Impres tahun nomor 2126 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan perencanaan program atau pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Itu kayak zaman Belanda ya, mendingan ditinggalin deh. Kemudian di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember tahun 1945, ini udah jauh banget ya. Kemudian Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993. Nah, aturan yang banyak ini mengkerucut pada bentuk-bentuk HAM itu sendiri. Yang pertama, ada hak asasi pribadi. Itu terdiri dari kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. Itu di hak asasi pribadi. Kemudian ada juga hak asasi politik. Di hak asasi politik, kalian berhak untuk menjadi warga negara, untuk memilih dan dipilih, dan untuk masuk dan mendirikan partai politik. Berikutnya ada di hak asasi ekonomi. Di hak asasi ekonomi, kalian bisa memiliki hak milik mencari dan mengumpulkan kekayaan asal jangan maruk. Kemudian kebebasan memilih pekerjaan dan hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Ada juga hak asasi hukum. Di hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang berikutnya ada hak sosial dan budaya. Di hak sosial budaya ini terdiri dari hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan, hak untuk mendapat perlindungan terhadap hak karya ciptanya. Jadi kalau ada karya cipta ini sudah dilindungi. Dan hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lain. Ya harus sih kalau itu. Dan hak cipta harus dapatin juga gitu. Dan yang berikutnya adalah hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan. Sampai di sini gimana teman-teman? Kalau sudah banyak aturan yang ada, seharusnya penegakan HAM di negara kita maksimal dong ya. Tapi kenapa masih ada Welcome to Indonesia ya?
Gue gak mau banyak omong ah. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah dari omongan gue, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan gue takut ada tukang bakso bawa hati ke rumah gue. Ciao. Na na